Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel. Kita lanjutkan ya latihan soal SKB berdasarkan FR tentang ASN. Jadi, soal SKB tentang ASN itu tidak hanya muncul di SKB formasi kepegawaian saja ya, tapi formasi lain juga harus mempelajarinya karena ada teman kita yang di formasi pengelolaan keuangan, analis bimbingan akuntansi, juga dapat soal tentang ASN, bahkan ada yang dapat 50 soal loh. Oleh karena itu, saya akan kasih latihan soal ini yang dibagi beberapa part yang diambil dari beberapa peraturan tentang ASN. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang PNS. Oke, tak usah panjang lebar, kita langsung saja ke soal. Soal nomor 11. PNS harus mempunyai sikap tanggap, aktif, dan dinamis. Apabila ada kondisi atau hal-hal yang akan merugikan keuangan negara, perbuatan yang harus dilakukan adalah A. Lapor ke orang tuanya, B. Lapor ke atasannya, C. Lapor ke polisi, atau D. Lapor ke KPK. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Salah satu kewajiban PNS sesuai dengan pasal 3 PP nomor 53 tahun 2010 adalah melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Soal nomor 12. Nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi PNS diatur dalam A. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, B. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, atau D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Menurut PP nomor 42 tahun 2004 pasal 6, nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi, dan semangat jiwa korps. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13. Majelis Kode Etik PNS merupakan A. Lembaga swadaya masyarakat, B. Lembaga fungsional pada instansi pemerintah, C. Lembaga struktural pada instansi pemerintah, atau D. Lembaga non-struktural pada instansi pemerintah. Dan jawabannya adalah yang D. Majelis Kode Etik PNS merupakan lembaga non-struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang PNS. Soal nomor 14. Tugas Majelis Kode Etik PNS adalah A. Melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang PNS, B. Melindungi kepentingan masyarakat dari kelalaian, kesalahan PNS, C. Melindungi keluhuran PNS dari perilaku menyimpang PNS, atau D. Menyusun kode etik PNS yang dijiwai oleh cita-cita dan nilai PNS. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Untuk menegakkan kode etik dan agar diperoleh objektivitas dalam menentukan apakah seorang PNS terbukti melanggar kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik PNS yang merupakan lembaga non-struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang PNS. Soal nomor 15. Sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran kode etik bisa berupa A. Sanksi pidana hukuman mati, B. Sanksi pidana hukuman seumur hidup, C. Pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka, atau D. Sanksi perdata.
Dan jawaban yang benar adalah yang C. Menurut PP nomor 42 tahun 2004 pasal 15, PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang. Sanksi moral tersebut dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian yang berupa A. Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup, dan yang kedua, pernyataan secara terbuka, yaitu dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai dengan itu. Selain dikenakan sanksi moral tersebut, tidak menutup kemungkinan dijatuhi dengan hukuman disiplin PNS atau tindakan administratif lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan disiplin PNS oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Soal nomor 16, yang merupakan etika dalam berorganisasi menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 adalah A. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif. B. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. C. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS. Atau D. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Menurut PP nomor 42 tahun 2004 pasal 9, etika dalam berorganisasi yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, serta berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Soal nomor 17. Berikut ini merupakan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, kecuali A. Etika pemimpin setiap organisasi, B. Etika politik dan pemerintahan, C. Etika ekonomi dan bisnis, atau D. Etika lingkungan. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa meliputi yang pertama, etika sosial dan budaya, yang kedua, etika politik dan pemerintahan, yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis, yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang kelima, etika keilmuan, dan yang terakhir, yang keenam, etika lingkungan. Soal nomor 18. Sanksi moral berupa pernyataan tertutup mengandung arti A. Penyampaian pernyataan dilakukan dalam format rapat yang dihadiri seluruh pejabat pada instansi terkait dalam ruangan tertutup. B. Pernyataan disampaikan melalui media massa. C. Penyampaian pernyataan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait. Atau D. Pernyataan disampaikan dalam amplop tertentu. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait. Pejabat terkait tersebut tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan. Soal nomor 19. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan pernyataan yang benar mengenai proses penegakan kode etik? A. Majelis Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik. B. PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. C. Keputusan Majelis Kode Etik adalah bersifat belum final. Atau D. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi kepada PNS pangkatnya yang harus lebih tinggi.
Dan jawaban yang benar adalah yang C. Proses penegakan kode etik, yaitu Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran kode etik dan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik. Majelis Kode Etik di samping memanggil dan memeriksa PNS yang bersangkutan juga mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu. Keputusan Majelis Kode Etik diambil musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan Majelis Kode Etik adalah bersifat final, yang berarti bahwa atas keputusan tersebut tidak dapat diajukan keberatan. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan. Soal nomor 20. Berikut ini merupakan hak-hak PNS yang dijamin oleh pemerintah kecuali A. Memperoleh gaji yang layak, B. Memperoleh gelar pahlawan tanpa tanda jasa, C. Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, atau D. Memperoleh kenaikan pangkat reguler. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS mempunyai hak yang dijamin oleh pemerintah, yaitu 1. Memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, memperoleh cuti. Yang ketiga, memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, memperoleh perlindungan. Dan yang kelima, memperoleh pengembangan kompetensi. Oke teman-teman, itulah tadi latihan soal SKB tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS part 2. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tonton juga video part 1-nya dan video lainnya tentang latihan soal SKB keuangan berdasarkan FVR di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.